حي على الفلاح. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita berkumpul kembali. Mudah-mudahan punya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu berita yang kurang menyenangkan dan sangat memprihatinkan, khususnya bagi mereka yang konsen terhadap perjuangan Islam. Bagi mereka yang tidak konsen terhadap perjuangan Islam, mungkin bagi mereka tidak ada masalah. Tapi bagi perjuangan Islam ini satu pukulan, di mana kemarin Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SK pencabutan seluruh perda anti miras yang ada di berbagai daerah se-Indonesia. Jadi semua perda anti miras yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para habaib dan ulama serta oleh gerakan Islam di berbagai daerah, dengan keluarnya SK tersebut, maka dalam tempo waktu 14 hari ke depan sudah harus dicabut atau dibatalkan secara otomatis dan tidak boleh diberlakukan lagi. Nah, dari hitungan kita di seluruh Indonesia ini yang kita sudah berhasil menggolkan perda anti miras itu lebih dari 300 perda. 300, bahkan hitungan terakhir 351 perda. Ada perda anti miras di Tangerang, perda anti miras di Indramayu, perda anti miras di Sukabumi, di Cianjur, di Bandung, kemudian banyak daerah-daerah lain di Makassar dan seterusnya. Jadi kita perjuangkan selama bertahun-tahun dengan susah payah. Ternyata dihapusnya cuma dengan selembar kertas. Dalam waktu cuma 1 menit tanda tangan selesai. Kita sudah knock-out. Nah, ini makanya tadi saya katakan ini satu berita buruk buat kita semua, dan ini juga sekaligus merupakan tantangan. Karenanya hari ini di tempat ini usai zuhur nanti akan ada rapat darurat DPP FPI beserta utusan beberapa ormas untuk menyikapi persoalan ini. Jadi kita nih umat Islam maunya gimana? Apa maunya diam saja, nonton, biarkan saja itu minuman keras merajalela di mana-mana? Atau kita mau protes, tapi protesnya bagaimana? Atau kita mau lebih dari sekedar protes? Sebab perda anti miras ini merupakan bagian daripada perjuangan syariat. Kalau perda anti miras ini dengan sekejap mata begitu aja kemudian dibatalkan seenaknya dengan selembar kertas dari Kementerian Dalam Negeri dengan dalih, dengan alasan bertentangan dengan Kepres yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 97. Artinya Kepres itu produk Orde Baru. Jadi ada Kepres di zaman Soeharto di tahun 1997 tentang pengendalian minuman keras, di mana minuman keras dengan kadar prosentase di atas 30% alkoholnya itu hanya boleh dijual di hotel berbintang. Tapi kalau yang kadar alkoholnya 15% ke bawah boleh dijual di warung-warung. Nah, jadi itu keputusan presiden. Nah, karena perda ini tingkatnya di daerah, secara tatanan hukum Republik Indonesia, perda yang
tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Karena perda ini melarang peredaran miras, sementara Kepres yang lebih tinggi membolehkan peredaran miras, maka secara tataran hukum, menurut Kementerian Dalam Negeri, produk hukum yang lebih rendah harus dibatalkan demi hukum. Tapi satu hal yang Pak Menteri lupakan, bahwa sebetulnya yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi bukan perda, tapi justru Kepresnya. Karena kalau ada keputusan presiden yang mengizinkan daripada peredaran minuman keras, maka dia berarti bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi, yaitu landasan ideal dan konstitusional Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan. Nah, kalau ini ditafsirkan secara benar, berarti bangsa Indonesia ini sudah sepakat mendirikan negaranya atas dasar nilai-nilai luhur ketuhanan. Sehingga segala produk undang-undang yang membenarkan suatu pemahaman atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan berarti bertentangan dengan landasan ideal dan konstitusional Republik Indonesia. Dan segala produk hukum yang bertentangan dengan landasan ideal dan konstitusional Republik Indonesia harus batal demi hukum. Berarti Kepres itu yang mestinya dibatalkan karena bertentangan dengan landasan ideal dan konstitusional Republik Indonesia. Kalau pertanyaannya, dari mana landasan ideal dan konstitusional Republik Indonesia ini harus sejalan dengan syariat Islam? Sesuai dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang sampai hari ini masih berlaku, tidak ada satupun keputusan hukum negara yang membatalkan dekret Presiden tersebut. Kalau dekret Presiden itu batal, Pancasila dan UUD 45 ikut batal. Karena saat ini kita menggunakan Pancasila dan UUD 45 berdasarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Nah, sekarang kita kembali kepada dekret tersebut. Di dalam dekret dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu apa? Piagam Jakarta itu adalah suatu piagam yang berintikan syariat Islam. Jadi berdasarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 wajib ditafsirkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini umat Islam ini selalu dibohongi, dikadari. Kalau kita menentang, nanti kita dianggap mendirikan negara Islam, kita menentang pemerintah, kita mau subversif, kita dibohongi terus, dikadari terus oleh mereka. Sebab itu tadi saya katakan, kalau kita ingin berargumentasi secara hukum boleh, apalagi secara agama. Kalau secara agama jelas minuman keras itu haram, titik. Tegas Allah nyatakan dalam surat yaitu Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala qala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi tegas Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, bahwa sesungguhnya yang namanya khamr itu, begitu juga judi, itu semuanya min amali syaitan, semuanya rijsun, kotor, najis. Allah yang menyatakan dalam min amali syaitan, yaitu merupakan daripada perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhilah. Dan Nabi mengatakan dengan tegas, al-khamru ummul khaba'ith, kata Nabi. Yang namanya khamr itu adalah biang keladi segala kebejatan. Bahkan di hadis yang lain dikatakan al-khamru ra'su kulli syarr. Yang namanya khamr itu adalah kepala daripada segala kejahatan. Nah, kenapa khamr ini disebut ummul khaba'is, ibunya segala kejahatan? Sebab orang kalau sudah menenggak khamr, orang kalau sudah mengkonsumsi khamr, hilang akalnya, semua pintu kejahatan terbuka bagi dia. Orang kalau berzina belum tentu dia mencuri. Orang kalau mencuri belum tentu dia merampok. Orang kalau merampok belum tentu dia membunuh. Orang kalau membunuh belum tentu dia berjudi.
sudah mabuk karena khamr, baik itu minuman keras atau itu narkoba atau itu obat-obat terlarang lainnya, begitu dia hilang akalnya, maka diajak zina, ayo, diajak mencuri, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh, ayo, semua pintu kejahatan terbuka. Nah, ini sekarang pemerintah sedang membuka pintu gerbang kejahatan. Yang ini sudah dibuka sejak lama. Yang kita gerakan Islam perlahan-lahan mencoba untuk menutup pintu gerbang tersebut, saudara. Kita sudah lama minta kepada Presiden dari zaman Soeharto supaya Kepres tentang pengendalian minuman keras tahun 97 dibatalkan. Tapi tidak didengar. Akhirnya kita berjuang lewat bawah. Bagaimana pemerintah-pemerintah daerah yang cinta kepada masyarakatnya untuk mengeluarkan perda. Perda itu disetujui, saudara, yang namanya perda. Itu bukan hanya yang tanda tangan wali kota atau bupati, itu disetujui oleh DPRD. DPRD-nya setuju, wali kotanya setuju, bupatinya setuju. Terus mau dirusak begitu saja oleh seorang menteri. Nah, karena itu ini tidak boleh dibiarkan. Kemungkinan besar FPI akan mengusulkan untuk pembangkangan nasional. Pembangkangan nasional itu artinya daerah-daerah kita dorong untuk jangan mematuhi menteri dalam negeri. Daerah-daerah kita dorong untuk tidak mematuhi presiden. Ini namanya pembangkangan nasional. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Loh, kok pintu gerbang kejahatan dibuka kita biarkan, gimana ceritanya? Dan disinilah dibutuhkan peran habaib, peran ulama, supaya semua peduli. Jadi saya ulangi sekali lagi, disinilah dibutuhkan peran habaib, peran ulama, peran pondok-pondok pesantren, peran majelis-majelis taklim. Bagaimana supaya pemerintah itu tidak sewenang-wenang, tidak seenaknya dan semaunya untuk membuka pintu maksiat di negeri yang mayoritas berpenduduk umat Islam ini. Di Indonesia masih jumlahnya 88,7%. Jadi jumlah kita bukan sedikit. Bohong kalau ada mengatakan Indonesia umat Islamnya cuma 80% atau 70%. Pertumbuhan kita masih cukup pesat, jumlah kita masih sangat banyak. Di negara yang mayoritas muslim sebesar ini, kok bisa-bisanya pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya dengan undang-undang, dengan SK, dengan peraturan-peraturan? Ada apa dengan negeri ini? Karena itu saya ingin ajak semua yang ada di sini untuk terus mengikuti perkembangan berita hal tersebut, karena kami tidak akan diam. Apapun resikonya akan kami lawan. Karena 350 perda anti minuman keras yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun itu telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, energi, biaya di berbagai daerah yang luar biasa. Dan alhamdulillah dari berbagai daerah, khususnya Indramayu, itu MUI dan ulama serta santri sudah mulai turun ke jalan. Mereka menolak kalau perda anti miras di Indramayu dicabut hanya dengan selembar keputusan menteri.
Karena semenjak perda anti miras diberlakukan di Indramayu, konsumsi minuman keras itu jauh berkurang. Karena tidak ada tempat-tempat yang berani menjual minuman keras secara terbuka. Kalaupun ada yang berani menjual, itu akan sangat-sangat tertutup dan rahasia sekali. Dan kami dari FPI akan kami gerakkan semua daerah untuk lawan. Tidak boleh ada perda anti miras yang dibatalkan oleh pemerintah. Saya bertanggung jawab apapun resiko perjuangannya. Apakah itu dikatakan melawan kepada pemerintah, apakah dikatakan melawan kepada keputusan presiden atau keputusan menteri sekalipun, karena umat Islam tidak boleh kita biarkan mereka ini didolimi. Tidak boleh umat Islam ini kita biarkan mereka itu dimaksiatkan, mereka itu dirusak oleh siapapun, ya ikhwan. Kita patut sedih, kita patut menangis, kita patut berduka, kita patut marah, kita wajib kecewa kalau sampai ada pihak-pihak yang dengan seenaknya merusak umat Islam atau membuka pintu untuk merusak umat Islam, kemudian umat Islam yang lainnya hanya duduk menonton saja, sudah. Nah, karena itu hari ini kami akan rapat darurat untuk mencari cara solusi apa yang harus kami lakukan ke depan. Kita akan tempuh semua jalan. Apakah dialog dengan menterinya, apakah menemui presidennya, apakah mendatangi komisi terkait di DPR RI-nya, semua akan kami tempuh. Dari mulai yang paling prosedur, yang paling lembut, sampai yang paling keras sekalipun. Jadi saya sampaikan di sini, kami akan mengambil jalan dari mulai yang paling lembut prosedur sampai yang paling keras sekalipun. Kami tidak mau lagi umat Islam ini dirusak dengan minuman keras yang dibebaskan. Kita sudah usulkan dari jauh-jauh hari. Bahkan yang kita minta supaya di Indonesia tidak ada pabrik minuman keras, tidak ada minuman keras yang diperjualbelikan. Andai kata pun harus ada, silakan bangun pabriknya di daerah mayoritas non-muslim. Kalau mereka setuju, kalau agama mereka mengizinkan. Tapi untuk di wilayah-wilayah mayoritas muslim, haram pabrik minuman keras itu didirikan, sudah. Jadi jangan salahkan umat Islam kalau besok bergerak, kemarahan umat nanti memuncak, pabrik-pabrik minuman keras dibakar. Jangan salahkan umat. Selama ini umat kita redam, jangan bakar pabrik minuman keras. Itu cara terlalu keras. Mari kita pakai cara yang soft, yang lembut. Kita main di daerah dengan perda, mari. Nah, tapi kalau cara-cara lembut kami ini tidak dihargai, nah, mereka ingin menantang untuk main keras, kami akan siap meladeni mereka untuk main keras. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Makanya tadi saya katakan, ini satu kabar buruk, satu kabar yang sangat memprihatinkan dan sangat mengecewakan. MUI pusat juga sudah protes keras kepada pemerintah. Kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan? Tahu-tahu di awal tahun 2012 ini kita diberikan satu hadiah yang mengejutkan, di mana 251 perda anti minuman keras di seluruh Indonesia dicabut dengan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi kami akan lakukan semua upaya. Apakah SK tersebut harus di PT UN-kan atau di judicial review, kami belum tahu. Kami harus konsultasi dengan para ahli hukum, advokat, pengacara. Apakah tingkat SK itu jalurnya di PT UN-kan atau jalurnya di judicial review di Mahkamah Konstitusi? Setahu saya di PT UN-kan, karena dia tingkatnya bukan konstitusi. Kalau konstitusi itu tingkatnya di Mahkamah Konstitusikan. Nah, kita akan pelajari hari ini, kita akan lihat dan semua akan kita tempuh. Apakah itu PT UN, apakah itu Mahkamah Konstitusi, semua akan kita tempuh. Termasuk demo sekalipun akan kita tempuh. Jadi mulai dari cara yang paling soft, yang paling lembut, sangat prosedur, sampai cara yang paling keras akan kami tempuh dalam rangka untuk mempertahankan perda-perda anti miras yang ada di seluruh daerah, di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu saya minta kepada yang hadir di sini, pertama doanya
kemudian dukungannya, dan ketiga, anda yang memiliki majelis taklim untuk ikut peduli kepada perjuangan ini. Jangan diam aja. Anda yang selama ini punya akses dekat dengan presiden, bisikin presiden. Yang punya akses kepada menteri, dekat dengan menteri, kasih tahu menterinya. Yang kenal dekat dengan Kapolri, yang kenal dekat dengan pejabat-pejabat, manfaatkan kedekatan Anda untuk Islam. Jadi kita minta kepada para tokoh, baik dari kalangan habaib ataupun kiai, kalau Anda dekat dengan pejabat, dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, dekat dengan DPR, dekat dengan MPR, dekat dengan pejabat-pejabat tinggi, manfaatkan kedekatan Anda untuk Islam. Jangan untuk pribadi, untuk Islam. Bagaimana kedekatan Anda itu manfaat buat Islam? Bagaimana kedekatan Anda itu manfaat untuk umat? Bagaimana kedekatan Anda itu betul-betul menjadi bagian daripada perjuangan Islam, sehingga kedekatan Anda dengan pejabat betul-betul diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya ingin amanatkan melalui pertemuan ini ya kawan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karenanya pada hari ini saya ingin mempertegas sekali lagi tentang al-wala wal barra. Saudara, saya ingin ingatkan diri saya dan semua umat Islam bahwa al-wala wal barra itu merupakan kewajiban agama. Apa itu al-wala? Al-wala itu adalah menyerahkan totalitas ketaatan dan kepatuhan seorang hamba hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Manakala kita serahkan totalitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita hanya mau tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, itu disebut kita memiliki al-wala. Dan hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak menyerahkan totalitas ketaatan kepatuhannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Sedangkan al-barra itu artinya kita tabarrakna, kita melepaskan diri. Kita melepaskan diri dari segala bentuk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada satu produk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, wajib kita tolak. Itu namanya kita punya memiliki al-barra. Kita melepaskan diri. Pokoknya segala hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, kita lepaskan diri. Tabarrakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kita melepaskan diri dari segala aturan, segala agama, segala budaya, segala produk hukum yang bertentangan dengan aturan agama Islam. Nah, itu disebut al-wala wal barra. Nah, semestinya al-wala wal barra ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil, saudara. Mestinya semenjak mereka kecil didoktrin, ingatlah ya. Engkau wajib tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Engkau wajib tolak segala bentuk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka dewasa, mereka punya keyakinan, punya iman bahwasanya mereka wajib tunduk kepada hukum Allah dan wajib untuk menolak sebuah bentuk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Karena menegakkan hukum Allah itu wajib. Mari kita lihat kembali surat Al-Maidah dari ayat 44. Ini sering ditanyakan oleh jamaah kita, beberapa bagian dari ayat ini. Sekarang kita baca satu persatu ayatnya dari ayat 44 sampai ayat 50. Surat Al-Maidah dari ayat 44 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Apa hukm al-jahiliyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukma liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Saudara, dalam rangkaian ayat yang kita baca tadi dari surat Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, dengan tegas Allah menceritakan kepada kita betapa menegakkan hukum Allah merupakan kewajiban umat manusia semenjak zaman nabi-nabi terdahulu sampai zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Maidah ayat 44 dan 45 Allah menceritakan tentang syariat Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan inna anzalna Taurat, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Taurat. Fiha huda wa nur, di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya, kata Allah. Untuk apa? Allah nyatakan yahkumu bihan nabiyyun, untuk para nabi menghukum dengannya. Jadi Nabi Musa alaihissalam diwahyukan kepadanya, Allah berikan kitab suci Taurat yang isinya adalah petunjuk dan cahaya untuk digunakan oleh para nabi setelah Musa sebagai pedoman hukum. Wajib mereka menghukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa melalui kitab suci Tauratnya. Di ayat 44 ini, di akhir ayat, Allah menyatakan wa man yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi Allah sudah menyatakan itu dari zaman umat Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi menegakkan hukum Islam itu bukan hanya kewajiban umat Nabi Muhammad, tidak. Semua umat para nabi wajib menegakkan hukum Allah.
antara hukum Allah itu antara lain di zaman Nabi Musa, wa katabna 'alaihim fiha, dan kami wajibkan, kami tetapkan atas mereka di dalam Taurat tersebut, anna nafsa bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, wal 'aina bil 'aini, mata dibayar mata, wal anfa bil anfi, dan hidung dibayar dengan hidung, wasinna bis sinni, dan gigi dibayar dengan gigi, wal juruha qisas, dan semua luka ada qisas. Nah kemudian di akhir ayat 45 ini saudara, Allah ingatkan lagi, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Tadi Allah katakan kafir, sekarang Allah nyatakan zalim. Selanjutnya di ayat 46 Allah menceritakan tentang umat Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kepada Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan kepadanya yaitu kitab Injil. Allah nyatakan wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa putra Maryam adalah Injil, kata Allah. Nah lalu untuk apa Injil tersebut? Di ayat 47 Allah menyatakan waliyahkum, lamnya lamul amr ya. Waliyahkum, hendaklah menghukum atau menggunakan hukum ahlul Injil, para pengikut Injil, maksudnya umat Nabi Isa alaihissalam, bima anzalallahu fihi, dengan apa yang Allah sudah turunkan di dalam kitab suci Injil tersebut. Wa ma lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada 3 stempel Allah kasih. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, kafir, zalim, fasik. Nah kemudian kita lihat di ayat 48. Kali ini Allah bercerita tentang kita semua, umat Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan kepada Nabi, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, bil haq, dengan hak. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi dalam ayat ini Allah nyatakan kepada Nabi, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran, maka fahkum bainahum bima anzalallah, hukumlah di tengah-tengah mereka kau punya umat dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Nabi Allah yang suruh gunakan hukum Allah, gunakan hukum Islam, tegakkan hukum yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran. Enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama sudah. Semua ulama sepakat menegakkan hukum Allah. Bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Ini sepakat, ini bukan persoalan furu'uddin, ini persoalan usuluddin, bahwa menegakkan hukum Allah adalah wajib. Kalau ada orang mengaku Islam mengatakan menegakkan hukum Allah tidak wajib, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini persoalan usul, bukan persoalan furu'. Makanya tadi kita katakan al-wala, memberikan totalitas kepatuhan, hanya patuh tunduk kepada hukum Allah adalah wajib. Nah kemudian di ayat 49 saudara, diulangi sekali lagi oleh Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wa anihkum bainahum bima anzalallah, maka tetapkanlah hukum di antara mereka kau punya umat bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi diingatkan Allah, wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau
ikuti hawa nafsu mereka, umat manusia. Jangan. Ini hukum Allah tegakkan. Jangan kau ikuti hawa nafsu, yaitu daripada mereka. Kemudian dikatakan, wahdarhum, hati-hati kepada mereka, beri peringatan kepada mereka. Jadi jangan coba-coba ada umat Nabi yang ingin melepaskan diri daripada kewajiban menegakkan hukum. Nah, kemudian saudara, di ayat 50-nya ada ancaman keras dari Allah. Allah menggunakan hamzah istifham untuk tanda tanya, tapi dalam ayat ini bukan buat tanya, tapi lihat saja untuk teguran keras, saudara. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Seperti ada anak nakal, saudara, tidak mau buat PR, orang tuanya marah. Terus orang tuanya nanya, kamu tidak mau buat PR ya? Itu pertanyaan perlu dijawab tidak? Orang itu lagi nanya atau lagi marah? Nah, maksudnya apa? Kerjain PR. Nah, dalam Al-Quran juga ada kalimat seperti itu juga. Allah firmankan di ayat 50, apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Maksudnya mereka yang nggak mau pakai hukum Allah. Apa hukum jahiliyah yabghun? Apa hukum jahiliyah yang mereka mau? Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapa hukumnya yang lebih bagus daripada hukum Allah? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, saudara. Ini pertanyaan jawabnya sudah jelas. Nggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Nggak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah. Yang namanya orang beriman nggak boleh dia menginginkan hukum jahiliyah, tapi wajib dia mengikuti hukum Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima hukum Allah, Allah cekam dalam ayat ini. Apa hukum jahiliyah dia pun? Kalau mereka tidak mau pakai hukum Allah, apa mereka mau pakai hukum jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan lagi, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka itu di sini ini ayat walaupun menggunakan adawat istifham daripada waman ahsanu minallah. Ini bukan sekedar untuk nanya, tapi untuk menyatakan dan nafi, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu saudara, dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, Anda boleh lihat seluruh tafsir salaf maupun khalaf, bahkan sampai tafsir yang paling modern sekalipun. Kita boleh lihat di Indonesia ada tafsir Al-Azhar, Al-Azhar, yaitu tafsir daripada almarhum Buya Hamka. Tegas, Buya mengatakan barang siapa yang tidak mau menegakkan hukum Allah, maka mereka adalah fasik, kafir, zalim. Kemudian Anda boleh juga baca tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Tegas beliau mengatakan pada saat menafsirkan ayat ini, silakan Anda buka. Beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, mereka kafir, fasik, zalim. Makanya tadi saya katakan ini nggak ada perbedaan di antara ulama, ya kawan. Dari dulu sampai sekarang bahwa menegakkan hukum Allah itu adalah wajib. Nah sekarang kita bicara tentang hukum Allah. Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Yang dimaksud dengan hukum Allah adalah apa saja aturan yang Allah turunkan untuk manusia, baik berkenaan dengan akidah, syariat maupun akhlak. Jadi semua aturan Allah itu merupakan bagian daripada hukum Allah yang wajib untuk kita taati. Sehingga kalau kita bicara hukum Allah dalam ayat ini, tidak hanya terfokus kepada hukum pidana Islam, tidak hanya terfokus kepada hukum potong tangan pencuri, hukum rajam bagi zani muhsan, hukum cambuk bagi zani ghair muhsan dengan pengasingan 1 tahun. Tidak hanya terbatas kepada pidana saja, tapi mencakup seluruh aturan hukum Allah, termasuk yang ada dalam rukun iman dan rukun Islam yang paling utama. Sholat itu adalah hukum Allah. Jadi barang siapa yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah,
bongah, bongkak, sombong dan takabur, tidak mau menerima hukum Allah, maka mereka kafir, zalim, fasik. Saat itu dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau ada orang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, kalau ada orang tidak mau puasa Ramadan, kalau ada orang tidak mau bayar zakat harta yang wajib, kalau ada orang tidak mau melaksanakan ibadah haji yang wajib, kemudian ditanya, kenapa Anda tidak melaksanakan itu semua kewajiban? Kemudian dengan bongkak, bongkak, takabur mengatakan, nah itu semua nggak wajib, itu bukan kewajiban. Sepakat semua mazhab termasuk mazhab Imam Syafi'i, orang tersebut laqad irtadda an dinihi, murtad dari agama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, lalu bagaimana kalau dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji karena malas, bukan karena menolak hukumnya. Nah, di sini kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan mereka asli dosa besar, tapi tidak dikatakan kafir. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad disebut kafir, sudah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, malas-malasan saja, takasulan, asahulan, itu sudah disebut kafir. Kalau nggak mau melaksanakan hukum Allah yang paling inti. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan asi, selama dia katakan iya, saya tahu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, cuma malas. Nah, begitu tuh, dalam mazhab Syafi'i belum dikafirkan, tapi dia sudah termasuk asi, dosa, dan dosanya tidak kecil, dosa besar. Nah, ini yang saya mau ingatkan, ini hukum Allah itu, saudara, hukum Allah itu luas. Jadi bukan hanya hukum potong tangan saja, ya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu semua hukum Allah wajib untuk kita tegakkan. Karena itu saya selalu mengajak diri saya dan segenap umat Islam, bagaimana caranya hukum Allah itu tegak dalam setiap sendi kehidupan kita, baik dalam rumah tangga maupun bermasyarakat, bahkan sampai berbangsa dan bernegara. Islam tidak memilah-milah itu. Nah, kalau kita bicara hukum Islam harus ditegakkan sampai berbangsa dan bernegara, bukan berarti kita ingin ikut-ikutan politik praktis. Ini kita bicara kewajiban agama. Jangan dengan alasan itu kan politik, terus tidak peduli hukum Allah tidak ditegakkan. Itu alasan yang batil, alasan yang fasid, alasan yang nggak boleh digunakan oleh siapapun, saudara, hanya sekedar untuk menjauhkan diri daripada kewajiban. Nah, sebetulnya di Republik Indonesia ini, saudara, seluruh dunia terkejut. Semua dunia terkejut. Indonesia yang mereka tahu 90% penduduknya umat Islam, kok tidak pakai hukum Islam? Anda jangan pikir tidak terkejut. Saya keliling kemana-mana negeri. Kalau saya berhubungan dengan gerakan-gerakan Islam, atau saat saya terima tamu tokoh-tokoh gerakan dari Fatah, dari Hamas Palestina, dari mana-mana negeri pada datang, mereka heran, kok Indonesia yang sudah 90% umat Islam nggak pakai hukum Islam? Bukan mereka tidak bertanya. Kita ini banyak punya hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan Islam di seluruh dunia. Kita ke Brunei, kita ke Malaysia, kita ke Mesir, kita ke Saudi, kita ke Yordan, ke mana tempat, semua nanya. Dan semua terkejut. Bahkan waktu saya kuliah di Jami'atul Malik Saud, saya punya kawan lebih dari 40 negara, kumpul semua kita satu kampus. Kalau kita sedang diskusi, mereka kaget. Mereka lihat Muslim yang paling banyak di dunia di Indonesia. Negara Islam yang terkenal di dunia saat ini Indonesia. Tapi kok bisa-bisanya Indonesia nggak pakai hukum Islam? Kaget. Jangankan persoalan hukum Islam, persoalan simbol saja mereka kaget. Seluruh dunia Islam, parang merah itu, saudara, nggak ada. Yang ada itu bulan sabit merah. Nggak ada negara Islam pakai parang merah seluruh dunia.
Malaysia bulan sabit merah, Brunei bulan sabit merah, Pakistan bulan sabit merah, Afghanistan bulan sabit merah, seluruh negara Arab bulan sabit merah. Enggak ada pakai palang merah. Satu-satunya negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang pakai palang merah, Indonesia. Kelihatannya kecil, cuma soal simbol, tapi itu jadi persoalan. Semua kawan-kawan kita dari berbagai negeri yang tokoh-tokoh pergerakan nanya, kok Indonesia pakai palang merah? Padahal bulan sabit merah diakui oleh PBB, diakui oleh WHO, diakui oleh dunia. Keputusan Jenewa yang dilaksanakan oleh PBB mengabulkan dua lambang kemanusiaan internasional, bulan sabit merah dan palang merah. Jadi yang sudah pakai bulan sabit merah nggak boleh pakai palang merah, yang sudah pakai palang merah nggak boleh pakai bulan sabit merah. Lalu kenapa Indonesia pilih palang merah? Ini siapa yang bermain, saudara? Kalau kita protes sekarang apa dibilang? Anda terlalu fanatik, Anda terlalu kolot. Nah jadi itu negara-negara lain apa terlalu fanatik? Di mana-mana pakai bulan sabit merah, cuma Indonesia yang pakai palang merah. Ada apa? Ini kita belum bicara hukum nih, baru bicara simbol yang kelihatan kecil, saudara. Makanya jangan kaget, rumah sakit Islam di Indonesia semua pakai bulan sabit merah. Nggak ada rumah sakit Islam yang pakai palang merah, saudara. Ini juga jadi persoalan. Kenapa? Karena di Indonesia ulama dan santrinya sudah dibungkam. Hampir semua ulama di pondok pesantren kalau diajak bicara masalah ini, itu urusan politik. Kita jangan ikut campur politik. Kita udah dakwah aja. Mereka tidak peduli. Karena mereka tidak peduli, orang-orang kafir dengan leluasa mewarnai ini negeri, sudah. Dari mulai lambang diwarnai oleh ajaran kafir, sampai hukum diisi dengan hukum kafir. Karena kita tidak peduli. Tapi kalau ulama-ulama di Indonesia semua peduli, mau tahu, nasib kita nggak seperti ini, sudah. Semua kita dikerjain. Nah, jadi saya pikir ini khusus orang-orang muda, ini jadi bahan pemikiran ke depan. Jangan pandang remeh, jangan simbol. Simbol itu identitas. Identitas itu untuk dibaca oleh saudara-saudara kita di dunia lain. Makanya kadang-kadang kita lihat, saudara, saya heran, Anda tahu Israel satu-satunya negeri di dunia yang lambang kemanusiaannya tidak mau palang merah, tidak mau bulan sabit merah. Kenapa? Karena bulan sabit merah itu lambang Islam, palang merah lambang Kristen. Mereka pakai bintang David merah, lambangnya sendiri. Seluruh dunia yang pakai bintang David merah cuma Israel saja. Tapi sungguh pun Israel ini musuh kita, Yahudi ini musuh kita, kita benci. Tapi kita salut. Mereka bisa jaga identitasnya, saudara. Enggak ada mau pakai palang merah, itu identitas Kristen, bukan identitas kami. Dia nggak mau pakai bulan sabit merah, itu identitas Islam, bukan identitas kami. Dia pakai identitas sendiri, walaupun PBB tidak mengaku, tidak ada urusan. Hebat. Itu namanya punya prinsip. Ini negara kita Indonesia nggak punya prinsip, nggak ada. Itu kan cuma soal simbol, apa arti sebuah lambang? Kadang-kadang begitu, sudah. Palang merah itu kan cuma palang, apa sih arti sebuah nama? Enggak begitu, saudara. Simbol itu melambangkan identitas. Identitas itu untuk dikenali. Jadi jangan menganggap remeh simbol, jangan menganggap remeh suatu identitas. Enggak begitu, saudara. Ini bagian daripada perjuangan kita. Makanya FPI di mana tempat selalu mengumandangkan, mengajak orang-orang kaya Islam yang bangun rumah sakit sendiri, ayo dong, sama-sama kita pakai bulan sabit merah, pelan-pelan lah. Ayo dong, kalau kita punya sekolahan, kita bangun di situ ada palang merah remaja. Kenapa sih nggak diganti dengan bulan sabit remaja, bulan sabit merah atau hilal merah? Makanya kami di DPP FPI, ketika terjadi gelombang tsunami di Aceh, kami membentuk HILMI, Hilal Merah Indonesia. Jadi setiap ada kegiatan kemanusiaan, selalu kami turunkan Hilal Merah Indonesia. Jadi kami tolak itu palang merah. Nah ini sebagai contoh saja, saudara. Makanya saya ingatkan,
Karena di negeri kita habaibnya, kiainya, ulamanya, pesantrennya tidak kompak. Ya begini nasibnya. Kita dengan kita diadu terus. Sunni dengan Sunni diadu, apalagi Sunni sama Syiah. Sunni sama Sunni aja diadu. Saya nggak kaget kalau Sunni sama Syiah diadu, Syiah Wahabi diadu, Sunni sama Sunni diadu. Yang tahlil sama tahlil disuruh ribut ya, Pak. Ini fakta yang terjadi di negeri kita. Ada apa? Kita diadu kita dengan kita. Umat Islam disuruh berkelahi di mana-mana tempat ya, Pak. Jadi di kalangan Syiahnya ada yang ekstrim, yang suka ngafirin Sunni. Di sini juga ada yang ekstrim, yang mukul rata semua Syiah kafir. Akhirnya ekstrim ketemu ekstrim meledak. Di mana-mana saling bunuh. Apa yang kita cari ya, Pak? Ini musuh kita besar. Bagaimana hukum Islam ini bisa tegak? Bagaimana kemungkaran di tengah masyarakat ini bisa kita bersihkan? Bagaimana umat Islam ini tidak dibuka pintu bagi mereka untuk berbuat maksiat? Bagaimana supaya di Indonesia tidak ada tempat pelacuran, tidak ada tempat perjudian, tidak ada pabrik minuman keras, tidak ada peredaran narkoba, tidak ada apapun yang bisa merusak daripada yaitu tatanan nilai-nilai moral atau norma-norma agama kita. Sekarang RUU anti pornografi, porno aksi sudah disahkan, sudah dijalankan, Pak. TV makin hari makin luar biasa. Kita lihat ya, Pak. Saya kemarin 1 minggu ada di Malaysia, baru pulang kemarin sore. Saya lihat acara-acara di TV Malaysia tidak seperti seronok seperti acara di negeri kita. Bahkan setiap 2 jam sekali di TV resmi Malaysia ditulis bahwa yang namanya film luka, porno, aksi pornografi diharamkan di negeri ini. Terus diiklankan macam itu. Di negeri kita enggak. Kenapa itu tadi? Karena ulama tidak kompak, habaib tidak kompak, pesantren tidak kompak, majelis-majelis taklim tidak kompak. Akhirnya pemerintah seenaknya membuka semua keran yang ada, sehingga ulama tidak dilihat, tidak ditengok, tidak diminta fatwanya, nggak dihargai di negeri ini. Bahkan maaf, ada sejumlah pejabat yang kadang-kadang ngomong seenaknya. Apa dia bilang? Habib Kiai itu kan bisanya cuma ngasih proposal doang. Malu kita dengarnya, saudara. Ini keluar dari mulut pejabat, pengen gitu, saudara. Dia pikir semua habaib seperti itu, dia pikir semua ulama seperti itu. Nggak dihargai kok. Hati-hati dengan pejabat ya, Wak. Hati-hati. Saya katakan hati-hati. Saya punya kawan, punya pengalaman. Dulu kalau datang ke pejabat, rokok saja sama asbak rokok di pejabat nggak berani ada di meja. Wah, kiai datang, asbak rokok semua dipinggirkan. Hormat betul sama kiai. Kenapa baru kena? Baru kena. Tapi begitu sudah mulai lama kenal, proposal mulai masuk, kasih bantuan, besok asbak sudah mulai ada di meja. Mulai berani ngerokok depan kiai. Tadinya enggak, asbak aja nggak boleh ada. Kenapa? Karena merasa udah ngebantu. Dia pikir kalau udah ngebantu dia udah beli kiai dia. Nah, kemudian setelah banyak bantuan yang bertumpuk, dia sudah mulai berani taruh botol minuman keras di mejanya saat menerima si kiai. Ini fakta kejadian. Ajudan tegur, Pak, gimana kita? Nggak apa-apa, dia kan sudah orang kita. Nggak apa-apa, ini kiai baik, nggak usil kok sama kita. Nah, jadi saya hanya ingatkan hati-hati. Hati-hati dalam pejabat. Jangan datang kalau tidak ada keperluan buat umat ya. Kalau ada keperluan buat umat, datang. Kalau ada keperluan buat bela Islam, datang. Silakan. Anda mau nginep pun nggak apa-apa, asal buat umat, buat Islam. Tapi kalau nggak ada keperluan buat umat, nggak ada keperluan buat Islam, jangan. Begitulah tingkah laku banyak pejabat di mana-mana negeri. Nanti akhirnya ulama kiai tidak dihargai lagi. Nah, kita menginginkan ulama itu seperti yang pertama kali datang tadi. Jangankan minuman keras, asbak aja nggak berani ada di mejanya ya. Wah, kiai datang singkir itu asbak semua, nggak berani. Mestinya ulama seperti itu ya, Wah.
Jaga karismanya, jaga. Nah ini yang saya ingatkan. Jadi di negeri ini saya pikir pejabat-pejabat ini perlu dikasih pelajaran. Pejabat-pejabat ini memang perlu dikewer semua. Nah, supaya mereka ini nggak kurang ajar lagi ke depan ya kawan. Nah, mereka bisa menghargai daripada perjuangan ulama. Nah, maka itu perjuangan kita ke depan makin berat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang saya mau tanya, kira-kira soal al-wala al-bara jelas tidak? Berarti apakah wajib kita tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya? Apakah wajib kita melepaskan diri dari hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya? Baik, sekarang saya mau tanya, perda anti miras, melarang minuman keras perda di suatu daerah. Hukum itu, saudara, dalam neraca syariat Islam itu jelek atau bagus? Jelek atau bagus? Minuman keras dilarang. Minuman keras dilarang. Saya robah pertanyaannya. Minuman keras dilarang di satu wilayah. Jelek atau bagus? Nah baik. Nah, kalau kemudian peraturan larangan tadi mau dicabut, nah pencabutan ini jelek atau bagus? Sesuai tidak dengan syariat Islam? Berarti kita diam atau lawan? Nah, boleh kita diam ya. Walaupun resikonya kita dianggap pembangkang kepada negara, dianggap subversi, dianggap kadang-kadang ada lagi yang mengatakan Habib kita mesti cari akhufud dororin, madarat yang lebih kecil. Kalau kita melawan nanti madaratnya gede. Nanti gara-gara Habib melawan semua Habib ditangkap lagi. Dan gara-gara satu Habib melawan nanti semua Habib bisa diusir lagi dari Indonesia. Nah ini cara berpikir yang kritik, saudara. Enggak begitu, saudara. Masyarakat Indonesia ini dengan habaib sudah menyatu satu keluarga. Jangan lupa, Anda bangsa Indonesia asli adalah akhwaluna. Anda ini adalah keturunan paman-paman kami. Kenapa saya katakan Anda ini keturunan paman-paman kami? Dulu datuk-datuk kami datang dari Hadramut ke Indonesia tidak bawa istri. Mereka datang kemari untuk berdakwah. Ada yang berdakwah di Kalimantan, Sulawesi, Irian, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Di mana-mana kami punya datuk datang ke Indonesia berdakwah menyebarkan Islam. Nah kemudian mereka tidak bawa istri. Lalu kemari kawin sama siapa? Sama orang Indonesia. Yang di Jawa kawin sama orang Jawa, yang di Sunda kawin sama orang Sunda, yang di Kalimantan kawin dengan orang Kalimantan, bahkan yang di Irian pun kawin dengan orang Irian. Sudah, mereka nikah, kawin resmi, berketurunan. Nah, makanya begitu anak-anak mereka lahir, anak-anak mereka ini sudah master Arab Indonesia. Saudara, nah anak-anak ini diperkenalkan oleh bapaknya, dia lihat bapaknya dengan masyarakat beda nih. Yang ini mancungan, yang ini nggak mancung, ini beda. Nah bapaknya memperkenalkan itu yang di luar sana, saudara-saudara ibumu, dalam bahasa Arabnya ahwal. Itu haula, ahwalu. Mereka itu semua paman-paman saudara ibumu. Dalam bahasa Arab, kalau paman dari bapak disebut ammi. Tapi kalau paman dari ibu disebut kholi. Kalau pamannya banyak disebut ahmam. Kalau kholnya banyak disebut ahwal. Nah, ya ahlan wasahlan. Habib Ahmad, jaga. Sallu ala Nabi. Nah jadi kalau orang Indonesia dipanggil ahwal oleh para habaib, itu panggilan terhormat. Bapak Habib, ya ahlan wasahlan. Bapak, udah disediain kursinya gitu. Sallu ala Nabi. Udah disediain kursinya Habib, Masya Allah. Ahlan wasahlan. Bapak Habib. Nah, jadi kalau orang Indonesia dipanggil ahwal oleh para habaib, itu bukan penghinaan, itu penghormatan. Saya mau tanya Anda semua, kalau Anda dipanggil paman, menghina atau menghormati? Paman dipanggil, bagaimana nggak indah, habaib panggil Anda paman. Orang-orang Indonesia dipanggil habaib ahwal, paman. Masya Allah, itu penghormatan. Itu menunjukkan satu, sudah terjadi pembauran.
antara habaib dengan masyarakat Indonesia. Kedua, sudah menunjukkan keakraban, persaudaraan, kekeluargaan. Nah, maka itu nggak bisa. Jadi habaib itu di Indonesia nggak perlu khawatir. Gara-gara Habib satu jadi masalah, oh nanti semua habaib dimusuhi. Enggak. Sebab orang Indonesia keluarga kita juga. Nggak ada tuh orang Indonesia yang berpikir macam itu, kecuali yang dipengaruhi oleh kaum liberal, yang rasis dan fasis. Betul. Tapi kalau kaum santri yang ngaji ke pesantren, nggak ada diajari untuk musuhi habaib, nggak ada, sudah. Jadi nggak usah khawatir, apalagi kalau Habibnya ditangkap gara-gara berjuang buat Islam, nggak usah khawatir. Jangan ketakutan yang berlebihan, satu Habib ditangkap nanti semua Habib dicurigai, enggak. Tapi betul itu pernah terjadi di zaman Belanda, betul. Makanya di zaman Belanda ada kampung Arab. Kenapa ada kampung Arab? Itu Belanda yang buat. Arab-Arab yang dianggap ekstrem dikumpulin. Satu kampung diawasi, diangkat satu kapten Arab untuk mengawasi. Kenapa? Supaya gerak-geriknya itu terkontrol. Sebab bangsa Arab waktu hidup di Indonesia dicap oleh Belanda sebagai pemberontak provokator yang suka dorong-dorong bangsa Indonesia untuk melawan Belanda. Makanya mereka di kota-kota. Nah karena itu sebagian bangsa Arab yang nggak mau dimasukkan dalam kampung-kampung Arab ganti nama. Ada yang ganti nama jadi Raden Singodinegoro, ada yang ganti nama jadi Diponegoro, dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk menghindarkan diri jangan sampai mereka dikotakan. Bahkan Jamiatul Khair begitu dibangun tahun 1901 minta izin kepada Belanda, tahun 1905 baru dapat izin. Itu pun dibatasi, tidak boleh buka cabang di luar Batavia, tidak boleh. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketika itu menjadi anggota Jamiatul Khair minta izin kepada sepuh para habaib di Jakarta untuk membuka cabang Jamiatul Khair di Yogyakarta. Tapi Belanda tidak izinkan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang ini penting karena di Yogyakarta gerakan kristenisasi begitu kuat, harus dibendung. Akhirnya sepakat bentuk Muhammadiyah yang biayai para habaib. Berangkat Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, bentuk itu yang namanya Muhammadiyah untuk melawan, membendung daripada kristenisasi. Nah, makanya Muhammadiyah dia bisa, karena Muhammadiyah ini dianggap dibentuk oleh orang pribumi, oleh orang Jawa, makanya dia masih boleh untuk bentuk cabang-cabangnya. Tapi kalau udah dilihat Arab, nggak boleh. Itu dulu di zaman Belanda. Tapi kalau zaman sekarang model begitu lagi, ini bukan zaman Belanda. Maka itu para habaib tidak perlu ragu. Tegakkan syariat, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda jadi masalah dalam negara, Anda tidak usah khawatir saudara-saudara Anda, habaib yang lainnya akan diganggu. Tidak. Ini negara harus diselamatkan, nggak boleh dibiarkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada para habaib, kita di Indonesia bukan numpang. Kita di Indonesia ini bukan pendatang, bukan. Kita ini penduduk pribumi Indonesia. Kita lahir di negeri ini negeri kita. Kalau kita anggap Indonesia ini kita numpang, namanya orang numpang, malas ngebetulin, saudara. Kita nggak kontrak di sini, tidak. Loh, nenek-nenek kita orang Indonesia kok, kontrak dari mana? Ini negeri kita, habaib mesti ikut berperan. Perbaiki ini negeri kita. Orang kakek-kakek kita ikut berjuang, ikut angkat senjata lawan Belanda kok. Jangankan cerita kakek-kakek, saya punya bapak aja diseret oleh Belanda. Ditangkap, dimasukkan ke Kalimalang sana, mau dihukum mati. Malam akhirnya terjadi pemberontakan di penjara bersama dengan pasukan daripada Kiai Haji Nur Ali, berhasil meloloskan diri, jebol itu penjara, keluar lolos, kemudian dirawat oleh orang Bekasi. Jadi kita belum cerita yang kakek-kakeknya lagi, saudara. Nah, jadi ini saya mau ingatkan bahwa habaib dengan bangsa Indonesia sudah satu keluarga, sudah satu masyarakat. Oke, jadi anda kalau ada disebut oleh habaib akhwal, jangan tersinggung. Itu ucapan penghormatan.
Anda disebut paman. Luar biasa. Jadi jangan mau diadu domba. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi saya minta semua yang ada tolong didoakan agar perjuangan ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Jadi di sini ada Habib Ahmad Aidit. Ya ahlan wa sahlan Habib. Kita barusan habis ngebahas ini Habib tentang berita duka Habib. Karena Kementerian Dalam Negeri mencabut 251 perda anti minuman keras di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau ini kita biarkan 2 minggu lagi semua perda tidak berlaku, berarti semua minuman keras boleh masuk ke setiap daerah di Eropa, termasuk Sumeneb, Pamekasan, di Madura, di Sampang yang sudah ada perda itu semua dibatalkan begitu saja oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir ini saja yang harus saya sampaikan karena pada zuhur nanti saya harus memimpin rapat darurat nanti jam 1 di tempat ini untuk menyikapi apa yang harus kami ambil langkah, bagaimana cara pembagi tugas, langkah apa dulu yang mesti kami tempuh, apakah dialog dulu, apa surat dulu, apa delegasi dulu, apa demo dulu, atau bagaimana, wallahu a'lam, tergantung hasil musyawarah nanti daripada pimpinan FPI maupun beberapa ormas lainnya. Saya pikir